Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu sepanjang minggu ini? Kita bersyukur kita ada di minggu yang kedua di bulan Maret di tahun 2023, dan kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan berkat Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kerinduan kita makin dekat dengan Tuhan. Sekalipun situasi dunia saat ini tidak memungkinkan, tidak menjamin apapun, tapi kita percaya ketika kita datang di hadirat Tuhan, maka di hadirat Tuhan ada jaminan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan biarlah setiap kita adalah orang-orang yang terus berseru dan berharap kepada Tuhan. Mari kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita mau bawa seluruh penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kita yang terbaik, sebab Dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang ada di setiap tempat-tempat kita. Dia ada bagi setiap kita yang berseru kepada Dia. Oh, syanaralabata kanaralabaralabaralaba. Syanaralabata kanaralabaralabaralabaralabaralaba. Syanaralabata kanaralaba syanaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Dan kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau menyertai kami. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat sukacita, anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami, bahkan bagi seluruh keluarga besar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang setara denganmu. Oh, syanaralabata kanaralaba syanaralabaralabaralabu. Syanaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Syanaralabaralabaralabaralabaralabu. Syadarayaralabaralabaralabaralabu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri tata kasih karunia. Ini setiap hati kami Tuhan.
Sampai tempat ini penuh dengan kemuliaan, sampai kota Kabanjahe penuh kemuliaan, sampai Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Lawatan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Ini waktunya Kau melawat Indonesia. Ini waktunya Kau melawat Indonesia. Kebangunan rohani terjadi di Indonesia. Bangkit memuji penyembah-Mu. Tuhan lawat bangsa kami. Pulihkan negeri kami. Sembuhkan bangsa kami. Tuhan berkenan atas Indonesia. Tulas kasih-Mu atas Indonesia. Kami memberkati pemerintahan di bangsa ini ya Tuhan. Kami membawa Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo bersama dengan wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan, berkati pemimpin kami ini Tuhan. Urapi tulus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berikan hikmat daripada Tuhan. Mengambil setiap keputusan dan kebijakan yang akan diambil untuk bangsa ini ya Tuhan. Kau memberkati seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Dan kami memberkati setiap penasehat-penasehat kepresidenan. Urapi Tuhan, taruh perkataan-Mu di setiap perkataan penasehat-penasehat presiden. Biar nasihat-nasihat yang mereka berikan adalah nasihat yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keamanan terjadi di bangsa ini Tuhan. Keamanan terjadi di Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan. Buat setiap orang-orang yang ada di bangsa ini ya Tuhan, yang sedang merancangkan rancangan yang jahat untuk bangsa ini, kami berdoa ya Tuhan, siapapun orang yang ada dimanapun setiap mereka. Oh, syanaralaba, tangan Tuhan melawat setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau perjumpakan pribadi-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Rancangan-rancangannya yang jahat diubahkan menjadi rancangan-rancangan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh DPR, MPR, para gubernur, menteri yang ada ya Tuhan. Bahkan sampai jajaran terendah yang ada di bangsa ini. Kami berdoa roh takut akan Tuhan itu memimpin dalam setiap hati pemikiran para
setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk pemilihan presiden yang akan dilakukan di tahun 2024. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, oh Rabasyana Ralaba Ralaba Ralaba, biar orang yang takut akan Tuhan yang akan berdiri memimpin bangsa ini, orang yang berhati nasionalisme yang akan berdiri di bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari setiap kecurangan, dijauhkan dari setiap money politik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Rabasyana Ralaba 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 Ralabo, Syana Ralaba 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 Ralaba. Engkau ambil alih bangsa ini ya Tuhan, Engkau ambil alih Indonesia, 38 provinsi yang ada di bangsa ini Engkau ambil alih ya Tuhan. Oh Rabatakana Ralaba Ralaba Syana Ralaba 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 Ralabo, Syana Ralaba 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 Ralaba. Dan kami memberkati seluruh pemimpin rohani kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Insinyur Niko yang telah hadir bersama dengan Ibu Hermi, seluruh keluarga besar dan seluruh wakil gembala. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Urapi terus dengan urapan yang baru. Nyatakan terus kemuliaan dan perkenanan-Mu ya Tuhan. Dan dijauhkan dari setiap niat-niat orang jahat, dijauhkan dari setiap tipu daya si jahat. Oh Syana Ralaba Takana Ralaba Ralaba. Diberkatilah Bapak Peter Parakmimela bersama dengan Bunda Christine dan keluarga besar. Diberkatilah Bapak Henry Panjaitan bersama dengan adik kami Mikael dan keluarga besarnya. Diberkatilah Bapak Antonius Arman Limbong bersama dengan Ibu Esterlina dan keluarga besarnya. Dan diberkatilah Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Andreas Nenggolan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami menopang dan memperisai seluruh pemimpin rohani kami Tuhan. Tutup bungkus seluruh pemimpin rohani kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dijauhkan dari setiap panah-panah api si jahat, dijauhkan dari setiap tipu daya si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi terus pemimpin rohani kami Tuhan. Keluar masuknya seluruh pemimpin rohani kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemana Tuhan membawa dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, diberkati seluruh pemimpin rohani kami ya Tuhan. Ketika mereka menopangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan disembuhkan. Ketika mereka menopangkan tangan atas orang yang terikat dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati GBI Jalan Gatot Subroto ya Tuhan, bahkan sampai cabang, ranting, adopsi, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap hamba-hamba Tuhan gembala yang ada, yang berjuang dalam ladang-ladang pelayanan, yang berjuang dalam ekonomi mereka, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Engkau kirimkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa tidak ada yang undur, tidak ada yang undur dari iman mereka ya Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, tapi setiap kami akan bangkit dan bangkit lebih lagi melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan seluruh pekerja yang ada di bawah GBI Jalan Gatot Subroto, Kau berkati berlimpah-limpah. Kau urapi dengan urapan yang baru, bersama-sama menangkap visi Tuhan. Oh, raba-raba-raba-raba-raba-raba. Kami akan bergerak maju untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, mempersiapkan umat yang layak di hadapan-Mu. Pakai GBI Jalan Gatot Subroto ya Tuhan, jadi berkat atas Indonesia, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pintu-pintu kemurahan terbuka bagi gereja-Mu, biar pintu-pintu penuaian terbuka bagi gereja-Mu. Syana
Terkhusus kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang ada di Rayon 3, Bapak Peter Karangitega bersama dengan Bunda Kristi dan tim yang ada ya Tuhan, yang akan datang ke kota Medan tanggal 25 ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan dan seluruh tim yang akan ikut ya Tuhan. Urapi Tuhan, kami rindu ada api dinyalakan kembali bagi setiap kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan dilayani di Rayon 3 di Medan ya Tuhan. Oh Rabbana Rabbana taruh apa yang menjadi isi hati-Mu bagi hamba-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami yang ada di Medan, Sumatera Utara dan sekitarnya. Taruh Tuhan yang menjadi isi hati-Mu. Berkati Tuhan setiap persiapan yang dipersiapkan ya Tuhan. Bahkan perjalanan mereka lewat darat dan udara, Kau berkati berlimpah-limpah. Dan Engkau Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyediakan bahkan sampai berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami membawa tanah Karo di hadapan Tuhan di mana kami ada ya Tuhan. Berkati tanah Karo Bapa, berkati perekonomian tanah Karo, berkati pertanian tanah Karo, berkati bidang pariwisata yang ada di tanah Karo, berkati bidang pendidikan yang ada di tanah Karo. Tapi kami rindu melihat pembangunan rohani terjadi kembali atas tanah Karo. Api-Mu ada di tanah Karo, tanah Injil. Sampai setiap lutut bertelut menyembah-Mu, sampai setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan, sampai Bani Kedan dan Nebayot yang ada di tanah Karo datang sujud menyembah-Mu dan berkata Engkaulah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada di tanah Karo, kami percaya Tuhan punya rencana bagi kami ya Tuhan. Pakai kami di tanah Karo Tuhan, pakai kami urapi gereja-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di Losimomo ya Tuhan, untuk membawa api kemuliaan Tuhan, untuk membawa api Pentakosta ketiga itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan.
Ternama
anugerah demi anugerah, berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan yang menyelesaikannya bagi kami, Tuhan yang menolong bagi kami segala sesuatu. Ya, segala sesuatu kami persembahkan, kami serahkan di hadapan Tuhan. Menolong kami yang ajaib, kekuatan kami yang membuka pintu-pintu yang selama ini masih tertutup dalam hidup kami, yang mengangkat selubung-selubung yang menyelubungi mata rohani kami, yang membawa kami hidup dalam kekudusan, mempersiapkan kami menjadi umat yang layak. Bapa, inilah kami membawa seluruh umat dari tempat ini. Kami melepaskan berkat-berkat Tuhan setiap keluarga-keluarga, supaya setiap keluarga umat-Mu Tuhan dilimpahi dengan anugerah. Engkau yang mengangkat setiap tipu daya si jahat, tipu daya kegelapan yang menyesatkan pemikiran jiwa-jiwa. Bapak, kami mengucap syukur. Biar siang hari ini Kau boleh berkenan mengurapi kami lebih lagi dan memberkati kami dengan firman. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Kau sendiri Tuhan yang mengurapi hati, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang Tuhan tahu untuk memberkati setiap jemaat. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam ibadah doa puasa tanggal 11 Maret 2023 hari ini. Nah, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, dan juga kemudian kita menaikkan doa-doa kita, dan kita percaya setiap doa-doa kita Tuhan mendengarkannya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa terus supaya keluarga kita, orang-orang yang berkalian darah dengan kita, bangsa kita dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Maka di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak baik di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita boleh tetap kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita percaya sebab segala yang baik datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk kemudian berbagi sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara dengan beberapa hal dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Nah, demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan tulisan daripada Rasul Paulus dari penjara yang dituliskan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan Bapak Ibu Saudara, kemudian Timotius adalah seorang anak muda yang terpelajar, anak muda yang terdidik di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena dalam keluarganya dia dididik untuk kemudian belajar kitab suci dari kecil. Karena kemudian perhatikan baik apa yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat 15, dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Artinya Timotius adalah seorang yang dididik dalam kebenaran, diajar dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kemudian Timotius bertumbuh dalam pengenalan itu, bertumbuh dalam iman itu, dan kemudian ketika dia beranjak lebih dewasa, maka kemudian Tuhan memakai Timotius menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi orang yang dipakai menjadi pemberita firman Tuhan, dan kemudian Paulus memperlengkapi dia dengan berbagai-bagai hal pengajaran yang menuntun kepada kebenaran. Oleh sebab itu, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, siang hari ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan secara menyeluruh. Bukan hanya sebagian Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ketika kemudian kita merindukan sesuatu dalam hidup kita, kita mencari ayat-ayat yang kemudian mendukung keinginan kita itu, tetapi kita harus belajar kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dengan teliti dan juga kemudian membaca, merenungkannya siang dan malam, sehingga dengan demikian kita akan kemudian dikatakan dalam firman Tuhan seperti dikatakan dalam kitab Yosua. Firman Tuhan kepada Yosua adalah supaya jangan lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan siang dan malam, dan merenungkannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya dikatakan supaya engkau berhasil dan beruntung. Nah Bapak Ibu Saudara, belajar kitab suci, belajar firman Tuhan adalah satu keharusan dalam kehidupan kita. Karena dari sana kita akan kemudian diajar, dan kemudian kita perhatikan ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, yang pertama, firman Tuhan, ilham yang diilhamkan oleh Allah, tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu kemudian bermanfaat untuk mengajar. Nah Bapak Ibu Saudara, kata mengajar memiliki arti menyatakan sesuatu atau mengajar sesuatu, mendidik sesuatu yang belum kita ketahui, kemudian kita menjadi mengetahuinya. Mengajar artinya adalah memberitahu sesuatu yang tidak kita tahu menjadi kita tahu. Itu kata mengajar. Dan mengajar ini dikatakan oleh Alkitab adalah terus menerus. Dari dalam ayat yang lain Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel berkata, ajarlah anak-anakmu pada waktu engkau duduk bersama-sama, ketika dalam perjalanan, ketika engkau makan, ketika engkau berbaring. Nah perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, mengajar keluarga kita, mengajar anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah setiap saat. Ketika kita jalan-jalan, kita kemudian mengingatkan anak-anak kita tentang firman Tuhan dari apa yang kita lihat. Ketika kemudian kita berbaring, dikatakan kita mengajarkan anak-anak kita tentang firman Tuhan. Ketika kita makan, ketika kita duduk, nah kemudian kita mengajarkan firman Tuhan. Nah kata mengajar adalah memberitahu kepada anak-anak kita apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Untuk itu
Bapak Ibu Saudara, setiap kita sebagai orang tua, maka kemudian terlebih dahulu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Maka kita bisa mengajar anak-anak kita apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, apa yang mau kita sampaikan kepada mereka? Maka tentu pengajaran yang salah yang akan kemudian kita bagikan, prinsip hidup yang salah yang akan kemudian kita berikan kepada mereka. Tetapi ketika kita kemudian mulai terus belajar firman Tuhan, maka dikatakan firman itu akan mengajar kita, dan setelah itu kita juga akan bisa mengajar orang lain tentang firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kemudian hari-hari ini kita kembali kepada gaya hidup apa yang Tuhan inginkan yang sesungguhnya. Bukan dengan pengajaran-pengajaran yang datangnya daripada dunia, bukan menurut hikmat dunia, tapi yang mau kita pelajari dalam hidup kita adalah menurut hikmat sorga, menurut keinginan daripada Tuhan itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan memberikan satu label, satu sebutan kepada orang-orang yang menang bersama-sama dengan Kristus, atau yang disebut pengikut Kristus itu disebut sebagai sebutan orang-orang kudus. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mendengar begitu banyak pengajaran baik lewat media sosial, lewat YouTube. Nah kemudian ketika ada orang mengajarkan seolah-olah antara kekristenan itu kemudian terpisah daripada antara sebutan orang-orang kudus itu, seolah-olah terpisah dengan kekudusan itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kemudian mengajarkan bahwa kehidupan kita ini tidak perlu kemudian kita ubah. Hiduplah apa adanya karena Tuhan menerima engkau apa adanya. Ya benar, memang Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi jangan lupa, Tuhan mengajar kita untuk kemudian kita keluar dari cara hidup dunia. Kita harus berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, sebab lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Kenapa kemudian Tuhan Yesus memberitahu tentang hal ini? Kalau Bapak Ibu Saudara, jalan menuju kepada keselamatan itu adalah jalan lebar, adalah kemudian jalan bypass yang kemudian bebas hambatan, maka tentu Tuhan Yesus tidak akan mengatakan hal itu. Tapi artinya Bapak Ibu Saudara, kenapa disebut sempit jalan menuju kepada kehidupan itu? Karena kita harus memaksa diri kita, karena kita harus mengajar diri kita, melatih diri kita untuk kemudian hidup terus-menerus dalam kekudusan Tuhan. Saya tidak sedang berkata bahwa hidup saya sudah lebih kudus daripada Bapak Ibu Saudara, tetapi yang aku lakukan adalah seperti yang Rasul Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya, tetapi aku sendiri telah ditangkap oleh dia. Dan ini yang aku lakukan, aku berlari-lari kepada tujuan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Dan perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, kemudian di dalam tulisannya yang lain dia katakan bahwa sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu yang disebut dengan manusia baru yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar seperti apa sih sebenarnya gaya hidup daripada orang-orang yang mengikut Kristus. Apakah kemudian mengikut Kristus itu hanya tinggal cukup berkata bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka dengan otomatis maka kemudian kita menjadi pemilik surga, maka dengan otomatis kita akan menjadi orang-orang kudusnya? Sebentar Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup merupakan proses-proses yang akan kemudian kita lewati kepada kekudusan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti
kita harus sepakat terhadap diri kita bahwa ada dosa di dalam diri kita yang perlu untuk diselesaikan. Kita perlu sepakat dengan diri kita bahwa ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Karena perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, yang pertama, firman Tuhan atau tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tapi yang kedua juga dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan kita baca, ketika firman Tuhan kita dengar, maka kemudian dari sana kita mengetahui, oh ternyata selama ini aku hidup dalam kesalahan. Oh ternyata selama ini aku berjalan di dalam jalan yang salah. Maka kemudian perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, setelah firman Tuhan mengajar kita, maka dari sana kita menemukan apa yang salah di dalam perjalanan hidup kita, apa yang salah di dalam apa yang kita lakukan di sepanjang hidup kita. Maka kemudian yang ketiga dikatakan, firman itu memperbaiki kelakuan kita. Setelah firman itu mengajar, dia menyatakan kesalahan. Dari mana kita tahu bahwa perjalanan hidup kekristenan kita masih salah? Ketika kita belajar firman Tuhan. Ketika kita kemudian melihat ada banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita yang seharusnya kita tidak hidup seperti itu. Maka dari situ kita tahu bahwa, oh aku salah. Karena memang kitab Amsal berkata, manusia itu cenderung berpikir bahwa jalannya itu sudah lurus, tapi tahu-taunya di ujungnya adalah maut. Setiap orang menganggap jalannya lurus, tapi di ujungnya adalah maut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak kemudian merasa kita sudah terlalu kebal terhadap dosa, kita sudah terlalu dekat dengan tabut Allah itu, sehingga kita berpikir kita tidak perlu berubah. Tetapi setiap hari Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk hidup adalah kesempatan untuk memperbaiki kelakuan. Katakan amin. Dari firman Tuhan kita tahu kelakuan yang mana dalam hidup kita yang masih rusak, kelakuan mana yang dalam hidup kita yang masih belum baik, kelakuan mana yang dalam hidup kita yang perlu diperbaiki oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, itu maka kemudian penulis Yakobus berkata, iman dan perbuatan itu harus berjalan bersama-sama. Karena Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin orang berkata dia memiliki iman kepada Yesus Kristus, tapi kehidupannya tidak berubah. Tidak mungkin orang berkata beriman kepada Tuhan, tapi kelakuannya tidak berubah. Tapi ketika seseorang mengakui dia memiliki iman kepada Kristus Yesus, maka kemudian pola hidupnya, gaya hidupnya itu akan berubah. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan dalam diri kita. Kalau kita kemudian belajar terus-menerus, kalau kemudian kita membuka diri kita terhadap teguran-teguran daripada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tidak sekedar hanya seperti pelengkap daripada ibadah. Oh, di dalam ibadah ada puji-pujian, dalam ibadah ada doa-doa, kemudian dilengkapi dengan yang namanya pemberitaan firman Tuhan. Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan perlu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar pelengkap di dalam liturgi gereja, bukan hanya sebagai pelengkap di dalam liturgi sebuah ibadah. Maka kemudian setiap kali ada ibadah, tidak enak, tidak serak, tidak lengkap kalau kemudian tidak ada pemberitaan firman Tuhan. Seolah-olah pemberitaan firman Tuhan itu adalah seperti sebuah bumbu yang melengkapi ketika kita memasak. Kalau tidak ditaruh bumbu itu, maka tidak sedap rasanya. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kelakuan kita. Karena lewat ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kemudian kita ditegur, kita diajar. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah ketika masih ada pengkhotbah yang kemudian berhasil membuat pikiran, perasaan Bapak Ibu Saudara untuk kemudian menjadi tersinggung, menyadari bahwa
Aku yang dituduh dalam firman Tuhan itu. Aku yang kemudian disebutkan dalam firman Tuhan itu. Dan yang perlu kita lakukan adalah kemudian kita mulai berkata, Tuhan terima kasih kalau aku ditegur. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jikalau anak kita melakukan kesalahan yang begitu fatal, bahkan kesalahan-kesalahan dia lakukan dalam perjalanan hidupnya, kita sudah tidak mau menegur dia. Itu yang berbahaya. Ketika kita sudah tahu anak kita melakukan kesalahan, kejahatan dalam perjalanan hidupnya, dia menyusahkan banyak orang, malah kita memuji dia, malah kita menertawakan dia, malah kemudian kita menyanjung-nyanjung dia. Itu yang berbahaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar kita, kalau ada kesalahan dalam hidup kita, kemudian kita mendengar firman Tuhan, dan ketika kemudian berkata, Tuhan, itu aku. Tuhan, itu aku mau bertobat. Itu adalah artinya kerohanianmu masih sehat. Tapi ketika engkau mendengar firman Tuhan, lalu engkau tersinggung, bahkan kemudian engkau meninggalkan gereja, engkau meninggalkan ibadah, perhatikan baik, kerohanianmu sedang sakit. Kerohanianmu sedang kritis, sedang krisis. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, kerohanianmu sedang berada di stadium 4. Ketika kemudian firman Tuhan menegur, lalu engkau tersinggung dan kemudian engkau marah-marah dan engkau kemudian meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja, artinya engkau sedang menuju kepada kematian rohani. Tetapi ketika kemudian engkau mendengar firman Tuhan, lalu engkau tersinggung, tapi engkau kemudian berkata, Tuhan, benar, aku yang ditegur firman Tuhan itu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat kita berubah. Itu akan membuat kita berusaha memperbaiki kelakuan. Karena Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat yang lain, memang akhir zaman orang-orang akan mencari cerita-cerita yang mengenakan telinga, di mana kemudian di sana tidak ada menyatakan kesalahan, ya hanya sekedar mengenakan telinga, memuji-muji, dan kemudian menyanjung-nyanjung. Oh, engkau baik, engkau gak apa-apa, Tuhan mengerti, Tuhan paham, Tuhan tahu kelakuan hidupmu. Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi sekalipun tidak ada orang lain mengetahuinya, Tuhan tahu. Tapi kenapa perlu Tuhan memanggil Adam ketika dia jatuh di dalam dosa dan bersama-sama dengan Hawa? Kenapa Tuhan perlu berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan tidak tahu Adam sedang ada di mana? Tapi Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti bahwa Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan inginkan ada pengakuan dari Adam dan Hawa. Dan kemudian di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa, Adam berkata, ketika aku mendengar bunyi langkah Tuhan, aku menjadi takut, sehingga aku bersembunyi. Dan kemudian Tuhan bertanya kembali, apakah engkau memakan buah yang aku larang untuk kau makan itu? Tuhan inginkan pengakuan daripada Adam. Tapi sayangnya Adam tidak langsung mengakuinya. Adam justru berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku. Tuhan berkata kembali kepada Hawa, apa yang kamu perbuat ini Hawa? Hawa tidak berkata, Tuhan ampuni aku berdosa. Tapi kemudian Hawa berkata, ular itu yang memperdaya aku. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, tahukah Tuhan bahwa Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dengan melanggar firman Tuhan? Sangat tahu. Tapi ketika Tuhan datang mencari mereka, ketika Tuhan tahu mereka sudah berdosa, ketika Tuhan tahu mereka sudah melanggar firman Tuhan, bukan mereka kemudian yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari mereka. Sekali lagi saya mau katakan, bukan Adam dan Hawa yang datang mencari Tuhan dan kemudian berkata, Tuhan, kami sudah berdosa, kami makan buah pohon yang kau larang untuk kami makan itu, ampuni kami Tuhan. Enggak, bukan Adam dan Hawa yang kemudian mencari Tuhan untuk mencari pengampunan.
Tapi Tuhan yang mencari Adam dan Hawa di taman itu. Tapi Tuhan inginkan pengakuan. Tapi sayangnya Adam dan Hawa tidak memberikan pengakuan itu, tapi justru saling menyalahkan. Ketika kemudian Tuhan berkata, apakah engkau makan dari buah pohon yang aku larang kau makan, kepada Adam? Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisi. Sesungguhnya dia tidak sedang menyalahkan Hawa, enggak. Tapi Adam sedang menyalahkan Tuhan. Dengan kata lain, seolah-olah Adam berkata, karena kau tempatkanlah seorang perempuan di sisiku sehingga aku berdosa. Bukan Hawa yang sedang dia serang, bukan Hawa yang sedang dia persalahkan, tapi Tuhan yang menempatkan Hawa di sisinya. Itu yang sedang dia persalahkan. Tuhan bilang kepada Hawa, apa yang kamu perbuat ini? Hawa bilang, ular itu yang memperdaya aku. Kembali, Hawa tidak mempersalahkan ular, tapi Hawa sedang mempersalahkan Tuhan. Dia sedang berkata, kenapa engkau ciptakan ular ada di sini, sehingga aku tergoda dengan dia. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, di sekeliling kita akan ada banyak kesempatan untuk kita berbuat dosa. Di sekeliling kita, dalam perjalanan hidup kita, ada kesempatan untuk banyak kemudian yang diberikan iblis kesempatan, pintu yang terbuka untuk kemudian kita melakukan dosa. Menjadi pertanyaan saya, apakah godaan iblis itu, godaan setan itu akan kita ikuti atau kita akan mengikuti perintah Tuhan? Dan kalau tidak ada firman Tuhan dalam hidup kita, dan kalau tidak ada nasihat-nasihat Tuhan yang akan kita tahu, yang kita dengar, yang kita kemudian terapkan dalam hidup kita, maka kita akan kemudian lebih memilih mengikuti nasihat si jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan anggap remeh tentang pembacaan firman Tuhan. Timotius menjadi orang yang bertumbuh dalam kebenaran, karena dari kecil dia mengenal kitab suci dan kemudian mempelajari kitab suci itu dengan baik. Dan kalau engkau berpikir engkau mengikut Tuhan, engkau tidak perlu belajar firman Tuhan, engkau mengikut Tuhan, engkau tidak perlu mengerti firman Tuhan, cukup dengan engkau percaya dan engkau datang ke gereja, maka engkau akan berpikir hidupmu akan masuk surga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini akan sangat berbahaya, karena engkau akan banyak disesatkan oleh dunia. Pengajaran-pengajaran dunia akan menyesatkanmu, karena engkau tidak tahu apa yang seharusnya engkau lakukan. Karena kemudian dikatakan Bapak Ibu Saudara di ayat yang lain dalam kitab Roma, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini baik-baik. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan, firman Tuhan itu bertujuan untuk menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan menuntun kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih hebat. Beberapa kali saya menggunakan Google Map Bapak Ibu Saudara. Bahkan Google Map sendiri itu sering salah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mendengar berita, kemudian ada orang yang tersesat ke hutan oleh karena penyesatan daripada Google Map. Ketika dia begitu percaya kepada Google Map, dan ternyata Google Map sendiri salah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang yang menggunakan Google Map itu sampai tersesat di hutan. Sudah malam. Dan Google Map-nya masih tetap ngomong, jalan lagi sekian kilometer, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Satu hari ketika kemudian dalam sebuah perjalanan bersama dengan rombongan, kami menggunakan Google Map karena kami begitu ragu dengan jalan yang kami lalui, walaupun jalan itu sudah beberapa kali kami lewati. Maka kemudian kami menggunakan Google Map. Tetapi sayangnya, harusnya kami bisa dengan jalan yang cepat dari jalan poros berjalan. Tapi entah kenapa Google Map-nya ngeprank kami.
Google Map-nya menyuruh kami untuk kemudian belok ke kiri, dan kemudian beberapa jauh setelah itu belok ke kanan. Anehnya Google Map membawa kami melewati gang yang sempit. Sementara kalau tadinya kami tidak mengikuti Google Map, hanya belok ke kanan kurang lebih 100 meter, jalan itu akan kami lalui dengan jalan yang benar. Tetapi oleh karena kami begitu percaya dengan Google Map, walaupun kami sudah, beberapa di antara kami sudah ngomong, sepertinya jalannya tinggal ke kanan, ini lurus. Tapi karena kami lebih percaya kepada Google Map, maka Google Map-nya menyesatkan kami dan membawa kami berputar dari gang yang sempit yang seharusnya tidak dari situ kami lewat. Kedua kali besoknya kami lewat dari jalan yang sama, saya menguji kembali apakah kemarin Google Map-nya kemudian sedang bercanda atau ngeprank dengan kami. Kemudian saya membuka di tempat yang sama, Google Map yang sama, saya buka, kembali dia mengarahkan kami dari jalan yang salah yang tadi. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian kami tidak mengikuti yang diarahkan oleh Google Map itu, tapi kami sudah tahu jalannya dan kami berjalan dari sana, yang anehnya Google Map-nya ngoceh. Google Map-nya berkata jalan yang Anda ambil salah, jalan yang Anda ambil salah. Dan ketika saya ngomong sesuatu perkataan, Google Map-nya berkata, saya tidak mengerti apa yang Anda maksudkan. Oh, saya kaget Bapak Ibu Saudara. Karena kemudian, perhatikan baik, kalau kita mempercayakan hidup kita kepada petunjuk yang salah, maka kita akan tersesat. Kita akan berputar-putar Bapak Ibu Saudara. Google Map membawa kami ke jalan yang tadi, tetapi dengan jalan yang berputar-putar. Tidak ada kemacetan Bapak Ibu Saudara, tidak ada pelanggaran lalu lintas kalau kami lewat dari sana. Tapi entah kenapa, tapi itu memberikan sebuah pengalaman bagi saya. Terlalu mempercayakan diri kepada dunia bisa membuat kita berputar-putar di jalan yang salah, membuat kita kesulitan di jalan yang salah. Dan pada akhirnya kalau kita bertobat, ya kita harus melewati banyak jalan yang seharusnya tidak perlu kita lewati. Yang tadinya kita tidak perlu masuk ke dalam kesusahan itu, akhirnya kita masuk ke dalam kesusahan itu. Karena kenapa? Kita mempercayai dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayakanlah hidup kita kepada firman Tuhan, maka Dia akan mendidik kita dalam kebenaran, menuntun kita kepada keselamatan, berjalan di jalan yang benar. Karena yang keempat Bapak Ibu Saudara, kata kalau yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata kita bukan anak-anak gelap, tapi kita adalah anak-anak terang. Artinya ketika kita berjalan dalam kebenaran, maka mata kita akan terang. Kita akan tahu apakah ini jalan kita atau bukan, apakah ini bisa kita lewati atau bukan. Maka kemudian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu akan mendidik kita berjalan dalam kebenaran. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita diajar, kesalahan kita dinyatakan, maka yang ketiga, kelakuan kita akan diperbaiki. Kalau kelakuan kita sudah diperbaiki, maka kita akan berjalan dalam kebenaran setiap hari. Untuk apa? Maka dikatakan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah engkau mengenal pohonnya. Apakah buahnya baik? Maka engkau akan tahu bahwa pohonnya baik. Kalau buahnya tidak baik, buahnya busuk, buahnya macam, buahnya nano-nano, maka kau dari sana akan ketahui pohonnya seperti apa. Kalau kita mulai belajar terus supaya pohon kehidupan itu ada dalam hidup kita, maka buah-buah kebaikan akan lahir dari keluarga kita. Buah-buah kebaikan akan lahir dari hidup kita.
buah-buah kebaikan akan lahir dari komunitas kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari dengarkan baik-baik firman Tuhan. Belajarlah dengan baik firman Tuhan, sehingga kau mengetahui apa yang harus kau lakukan dalam hidup. Apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama kemudian mau ditegur kesalahan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Mau kemudian kelakuan kita diperbaiki. Dan mau kita dituntun dalam kebenaran. Bukan dengan kebenaran kita sendiri, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat memberikan diri menjadi murid Kristus yang terus diajar terus menerus. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Bangkitlah, jadilah pemenang tahun 2023 ini, menjadi orang-orang yang mau diajari, menjadi orang-orang yang mau ditegur kesalahannya, menjadi orang-orang yang mau diperbaiki kelakuannya, dan menjadi orang-orang yang terdidik untuk melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap yang mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Biarlah kami menjadi murid-murid Kristus yang mau terus diajar, yang mau terus diperbaiki kelakuan kami, yang mau terus kemudian kami ditegur dalam kesalahan kami mau berkata, ya ampuni aku Tuhan. Dan orang-orang yang mau dididik dalam kebenaran, sehingga setiap hari kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apabila Engkau datang kali yang kedua untuk menjemput setiap kami, Engkau mendapati kami tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan doa puasa bersama-sama di saat pagi hari siang hari ini Tuhan. Setiap kami yang hadir, setiap kami yang mendengarkan, baik lewat pelayanan online, kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami untuk menangkap firman Tuhan. Seperti Timotius yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kami juga rindu hidup senantiasa setiap hari dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki dalam hidup kami, kelakuan kami. Ada masih banyak hal, prinsip-prinsip hidup yang salah yang kami terapkan selama ini dalam hidup kami yang perlu diperbaiki. Tapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kami akan diperbaharui setiap hari, dan semakin serupa dengan gambaran Kristus. Ini doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyempurnakan berkat-Mu di dalam hidup kami. Biar pengurapan daripada Roh Kudus menuntun, mengurapi, memberkati setiap kami, setiap hari. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan berdiam di dalam hidup kami. Dan kami berjalan di jalan-jalan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kami, yang telah menebus kami dengan darah-Nya. Dan pertolongan daripada Roh Kudus yang menyertai hidup kami, hidup dalam kekudusan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kami mengundang Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah GBI House of Recovery, ibadah pertama jam 8 di Lausi Momo, dan ibadah kedua jam 10.30 di Kabanjahe di GB House of Recovery. Dan juga Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berdoa supaya pemulihan dan kesembuhan menjadi milik bagian kita. Rohani kita dipulihkan dan disembuhkan, tubuh kita juga dipulihkan dan disembuhkan, ekonomi keuangan kita juga dipulihkan dan disembuhkan. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara yang juga mengikuti ibadah secara online, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama beribadah di laman FB kami di GB Hor Kabanjahe, dan juga di laman YouTube GB Hor Kabanjahe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.